mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan atau minuman dan mengubah menjadi potongan kecil dengan bantuan gigi dan air lidah. Yang kedua ada lidah, yaitu untuk menelan makanan dan mengicip rasa. Yang ketiga ada gigi. Gigi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada gigi seri, yaitu untuk memotong dan mengerat makanan. Yang kedua ada gigi taring, yaitu untuk merobek makanan. Dan yang ketiga adalah gigi geraham yang berfungsi untuk menggiling dan mengunyah makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelaton. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung yang membawa makanan atau minuman dari mulut ke lambung dan terjadi proses gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah lambung yang akan dijelaskan oleh Afina. Selanjutnya ada lambung. Saat lambung berada di makanan, maka lambung akan menggiling dan mencampurkan makanan dengan cairan lambung. Selanjutnya ada naimah yang akan membentukkan usus halus. Baiklah, selanjutnya makanan sampai di usus halus. Kemudian terjadinya penyerapan dan pemecahan lemak, protein, dan karbohidrat. Usus halus memiliki usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari, makanan akan disorot dan dipecah sebagai tempat penyerapan awal di usus kecil. Kemudian pada usus makanan sampai usus kosong. Ketika di usus kosong, makanan akan maka terjadinya penyerapan pula. Kemudian makanan sampai ke usus penyerapan yang berada di dekat rektum. Kemudian pada usus penyerapan makanan terjadinya penyerapan gizi. Kemudian ketika makanan telah sedikit padat dan kemudian berakhir dalam bentuk cair, maka makanan akan diproses ke usus besar. Usus besar adalah tabungnya panjang yang dimana sisa makanan membutuhkan waktu selama 36 jam untuk melewati usus besar. Dan pada usus besar terjadinya proses penyerapan air dan garam dan menyisakan massa lembut yang disebut feses. Dan kemudian selanjutnya rektum yang akan dijelaskan oleh Lala. Selanjutnya yaitu rektum. Fungsi rektum yaitu sebagai penyimpanan. Selanjutnya yaitu rektum. Fungsi rektum yaitu sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Kemudian anus, fungsinya tempat pengeluaran feses. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Mengapa proses pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi memiliki perbedaan, dan apa bukti dari proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi? Bahwa saya akan menjawab pertanyaan jelas. Proses pencernaan secara mekanik terjadi di dalam mulut yang dibantu oleh gigi. Jika kita makan, maka makanan akan dibantu oleh gigi untuk dihaluskan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Sementara proses pencernaan secara kimiawi di lambung dibantu oleh si lambung untuk menghaluskan makanan